Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Pernahkah sahabat merasa sakit hati ketika difitnah? Atau mungkin lebih dalam lagi, pernahkah sahabat dilabeli sesat? Atau mungkin tanpa sadar, kita sendiri yang dengan mudahnya melabeli orang lain sebagai sesat. Membongkar mitos sesat. Apa yang sebenarnya terjadi saat saling menyesatkan? Hari ini, kita akan membongkar sebuah mitos yang sudah terlalu lama menjadi senjata dalam dunia spiritual. Kita akan menyelami makna sebenarnya dari kata sesat dari kacamata yang lebih dalam, lebih berbelas kasih, dan insya Allah lebih mendekati kebenaran sejati, dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya terjadi dalam dimensi spiritual ketika kita saling menyesatkan. Bagian 1. Redefinisi sesat. Sesat dalam bahasa Tuhan adalah tersesat jalan. Dalam bahasa Arab, kata dhollin berasal dari akar kata dholla yadhillu dholalan. Artinya yang paling dasar adalah tersesat jalan, kehilangan arah, atau tidak tahu jalan. Bukan jahat, bukan kafir, bukan musuh. Lihatlah, dholla ini seperti seorang musafir di padang pasir yang kehilangan arah. Apakah dia musuh? Tidak. Apakah dia jahat? Tidak. Dia hanya butuh petunjuk jalan. Bayangkan, Anda sedang berkendara di jalan tol, lalu mengambil exit yang salah. Anda tersesat. Apakah Anda kemudian disebut jahat? Apakah Anda pantas dihukum karena tersesat? Tidak. Anda hanya butuh petunjuk arah, butuh peta, butuh GPS, butuh seseorang yang dengan sabar menunjukkan, "Wahai saudara, Anda keluar di tempat yang salah. Silahkan putar balik. Jalan yang benar adalah di sini." Tapi mengapa dalam prakteknya kata sesat sering berubah menjadi pedang yang menusuk saudara sendiri? Mengapa bisa menjadi label yang menghancurkan hubungan? Orang yang tersesat bukanlah penjahat. Dia adalah orang yang belum tahu jalan. Atau mungkin dia diberikan peta yang salah sejak awal. Kesesatan bukanlah masalah moralitas, melainkan masalah pengetahuan dan panduan. Inilah yang dikatakan dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 9. Katakanlah Muhammad, "Aku bukanlah yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas." Bahkan Rasulullah SAW bersikap rendah hati. Beliau tidak mengklaim tahu segalanya, termasuk tentang diri beliau sendiri dan tentang kita. Lalu dengan keberanian apa kita yang hanya manusia biasa berani memastikan nasib spiritual orang lain? Bagian 2. Siapa yang berhak menjudge? Hakim sejati hanya satu. Siapa yang berhak menjadi hakim atas keyakinan orang lain? Mari kita mulai perjalanan kita dengan membuka Al-Quran, Surah Al-Fatihah, ayat yang kita baca minimal 17 kali sehari. Surah Al-Fatihah ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Perhatikan baik-baik. Kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, dan kita memohon untuk dijauhkan dari jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat.
Pertanyaannya, apakah dalam ayat ini kita disuruh untuk mengidentifikasi, menunjuk hidung, dan menghakimi siapa yang maghdub dan siapa yang dhalin? Tidak, sama sekali tidak. Kita justru memohon perlindungan kepadanya agar tidak termasuk dalam golongan itu. Fokusnya adalah pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Lalu, mengapa kita begitu gemar mengambil alih tugas Tuhan? Mengapa kita begitu bersemangat menvonis sesat pada saudara kita sendiri? Saat kita melakukannya, kita sedang merampas hak prerogatif Allah sebagai sang hakim sejati. Mari kita buka Quran Surah Al-Qalam ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bacalah ayat itu berulang-ulang. Huwa a'lamu, dialah yang maha tahu. Allah dengan sangat tegas mengatakan urusan mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk itu adalah urusanku, bukan urusanmu. Ketika kita dengan ringan mengatakan itu aliran sesat, dia sudah tersesat, sebenarnya kita sedang merampas hak prerogatif Allah. Kita sedang bermain sebagai Tuhan kecil. Bukankah ini yang namanya melampaui batas etika spiritual? Kita merasa tahu sesuatu yang hanya Allah yang tahu. Bagian 3, psikologi di balik pelabelan sesat. Mengapa kita suka menyesatkan orang lain? Lalu, timbul pertanyaan berikutnya. Mengapa kita begitu suka, begitu gampang menyesatkan orang lain? Ini ada kaitannya dengan psikologi spiritual. Biasanya, ada beberapa akar masalahnya. Pertama, ketakutan akan perbedaan. Pikiran kita merasa nyaman dengan yang sama, gelisah dengan yang beda. Perbedaan keyakinan, perbedaan cara ibadah, perbedaan penafsiran. Itu menakutkan bagi mereka yang pikirannya masih terkotak-kotak. Padahal, perbedaan adalah sunnatullah. Lihatlah alam. Apakah semua bunga berwarna sama? Apakah semua burung berkicau sama? Kedua, ego dan kesombongan spiritual. Kebutuhan akan validasi. Kita merasa kelompok kitalah yang paling suci, paling benar, paling masuk surga. Dengan menyebut orang lain sesat, kita merasa diri sendiri lebih benar. Ini adalah penyakit ghurur, bangga pada amal sendiri dan merendahkan amal orang lain. Ketiga, dan ini yang paling berbahaya, rasa tidak aman, spiritual insecurity, lari dari keraguan diri sendiri. Daripada menghadapi pertanyaan dalam hati, lebih mudah menuduh orang lain salah. Bayangkan, seorang ayah yang marah-marah karena anaknya sesat pindah agama. Ternyata, yang sebenarnya terjadi adalah dia takut kehilangan anaknya. Takutnya itu yang diungkapkan sebagai kemarahan sesat. Keempat, politik kuasa. Seringkali label sesat adalah alat politik untuk menguasai, untuk menyingkirkan rival, atau untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Nah, ketika kita menyadari ini, kita akan malu. Malu karena selama ini kita mungkin telah menjadi Tuhan-Tuhan kecil yang sok tahu. Sekarang, mari kita masuk ke yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi saat saling menyesatkan? Kita tidak hanya memutuskan koneksi kemanusiaan, tetapi kita secara sadar atau tidak sadar merampas hak prerogatif Allah untuk mengetahui rahasia hati dan takdir spiritual seseorang. Setiap kali kita menuduh seseorang sesat, kita sebenarnya memutuskan 3 koneksi spiritual. Pertama, koneksi dengan kemanusiaan orang tersebut. Kita mengurangi mereka menjadi sekedar label. Kedua, koneksi dengan keragaman ilahi. Kita menyempitkan Tuhan yang maha luas menjadi hanya sesuai pemahaman kita. Ketiga, koneksi dengan kerendahan hati kita sendiri. Kita menjadi Tuhan kecil yang berhak menghakimi. Dan yang paling menyedihkan adalah, dalam proses saling menyesatkan, seringkali yang terjadi adalah 2 orang buta saling menuntun. Keduanya yakin bisa melihat, padahal sama-sama buta. Bagian 4, bahasa Tuhan yang tersesat,
bukti-bukti kegagalan bahasa spiritual. Sesat sebenarnya adalah kegagalan memahami bahasa Tuhan. Tuhan berbicara melalui banyak bahasa, bahasa ritual, bahasa alam, bahasa cinta kasih, bahasa penderitaan, bahasa keindahan. Tapi kita seringkali hanya menguasai satu bahasa, lalu menyalahkan yang lain karena berbicara bahasa berbeda. Orang yang hanya paham bahasa ritual menyalahkan yang berbicara bahasa cinta. Yang hanya paham bahasa kitab menyalahkan yang membaca bahasa alam. Ini seperti orang Inggris marah-marah pada orang Jawa karena tidak bisa bahasa Inggris. Bukankah seharusnya kita belajar menjadi penerjemah? Mari kita lihat tanda-tanda kita gagal dalam bahasa spiritual. Pertama, ketika perbedaan membuat kita memusuhi, bukan belajar. Kedua, ketika kebenaran membuat kita sombong, bukan bersyukur. Ketiga, ketika ibadah membuat kita menjauh dari manusia, bukan makin mengasihi. Keempat, ketika ilmu membuat kita merasa paling tahu, bukan makin merasa tidak tahu. Bagian 5. Dari hakim menjadi penerjemah. Lalu, apa tugas kita sebenarnya? Jika kita bukan hakim, lalu apa peran kita? Peran kita jauh lebih mulia dan lebih menantang. Peran kita adalah menjadi ke-1, penunjuk jalan, the guide, seperti penjaga pos ronda yang menunjukkan arah pada orang yang tersesat, dengan ramah, dengan sabar, tanpa menghakimi. Kedua, pemberi peta, the map giver. Kita menawarkan peta, yaitu ilmu dan hikmah. Terserah orang itu mau mengikutinya atau tidak, kita tidak bisa memaksa. Ketiga, pelita di kegelapan, the light bearer. Kita menjadi cahaya dengan akhlak kita, dengan kasih sayang kita, dengan ketulusan kita, bukan dengan teriakan dan kecaman. Ingatlah pesan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan diutus untuk menjadi hakim agung yang memvonis sesat. Lihatlah bagaimana Rasulullah memperlakukan orang musyrik Quraisy yang jelas-jelas sesat menurut doktrin. Beliau didoakan oleh Nabi, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Bukan, "Ya Allah, binasakanlah kaumku yang sesat itu." Perbedaan itu sangat jelas. Kita perlu beralih peran dari hakim spiritual menjadi penerjemah spiritual. Sebagai penerjemah, tugas kita adalah memahami konteks setiap pencarian, menghargai perjalanan masing-masing, membantu menerjemahkan pengalaman spiritual, dan yang terpenting, tetap rendah hati. Misalnya ada orang yang sesat menurut kita. Daripada menghakimi, coba terjemahkan. Dia tidak sholat, mungkin hatinya sedang terluka dengan konsep Tuhan. Dia berbeda keyakinan, mungkin dia menemukan cahaya dengan caranya sendiri. Dia melakukan bid'ah, mungkin dia sedang mencari kedekatan dengan caranya. Dalam Quran, ada kisah luar biasa tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Mereka membuang Yusuf ke sumur, menganggapnya masalah yang harus disingkirkan. Tapi lihatlah, akhir ceritanya. Justru melalui kesesatan mereka, Tuhan menciptakan jalan keselamatan untuk banyak orang. Mungkin saja, orang yang kita labeli sesat sebenarnya adalah bagian dari rencana ilahi yang terlalu besar untuk kita pahami. Mungkin kesesatan mereka adalah jalan menuju pencerahan yang lebih luas. Bagian 6. Tanda-tanda kita sendiri tersesat. Sebelum menilai orang lain sesat, mari cek dulu. Tanda-tanda kita sendiri mungkin tersesat. Apakah ibadah membuat kita makin mencintai manusia? Apakah ilmu membuat kita makin rendah hati? Apakah keyakinan membuat kita makin inklusif? Apakah spiritualitas membuat kita makin damai? Jika jawabannya tidak, untuk salah satu poin ini, mungkin kitalah yang perlu mengecek peta spiritual kita sendiri.
Tanyakan pada hati nurani kita yang paling dalam. Apakah selama ini saya lebih banyak membangun tembok dengan label sesat atau membangun jembatan dengan kata, marilah kita belajar bersama? Apakah saya lebih sering memandang orang yang berbeda keyakinan sebagai musuh yang harus dikalahkan atau sebagai saudara yang sedang dalam perjalanan? Sudahkah saya membersihkan diri dari kesombongan spiritual, merasa paling suci, paling benar sendiri? Ingat filosofi leluhur kita yang agung, Rahayu Sagung Dumadi. Keselamatan dan kesejahteraan untuk semua makhluk, tanpa terkecuali. Bukan Rahayu Sagung Dumadi kecuali untuk yang sesat. Kesadaran spiritual tertinggi adalah ketika kita bisa melihat cahaya Tuhan dalam setiap ciptaannya, meskipun cahaya itu tersembunyi di balik kabut kesalahan dan kekeliruan. Tugas kita bukanlah mengutuk kabutnya, tapi menunggu dengan sabar, berdoa, dan berusaha menjadi angin sepoi-sepoi yang membantu membukakan tabir itu. Penutup dan ajakan transformasi. Maka hari ini, saya mengajak kita semua untuk transformasi dalam memandang sesat. Pertama, ganti kata sesat dengan sedang dalam perjalanan. Kedua, ganti sikap menghakimi dengan rasa ingin memahami. Ketiga, jadilah penerjemah spiritual, bantu orang menemukan jalan, bukan menghakimi jalan mereka. Karena sesungguhnya tidak ada yang benar-benar sesat. Yang ada adalah jiwa-jiwa yang sedang belajar bahasa Tuhan dengan aksen yang berbeda-beda. Tugas kita bukan menjadi polisi spiritual, tapi menjadi teman seperjalanan. Bukan menjadi hakim, tapi menjadi penerjemah kasih sayang. Ya Allah yang Maha Tahu dan Maha Mengerti, jika ada di antara kami yang tersesat, tunjukkanlah jalan. Jika ada di antara kami yang sombong, lunakkanlah hati kami. Jika ada di antara kami yang sibuk menghakimi saudaranya, ingatkanlah kami akan hak-Mu sebagai Sang Hakim sejati. Jadikan kami pembawa cahaya, bukan pembawa pedang. Pembawa damai, bukan pembawa fitnah. Ya Allah yang Maha memahami semua bahasa, yang Maha mendengar semua doa dalam segala bentuk, bimbing kami untuk menjadi penerjemah cinta-Mu. Jadikan kami jembatan, bukan tembok. Jadikan kami lampu penerang, bukan hakim yang menghakimi. Ampuni kami jika selama ini terlalu mudah menyebut sesat pada saudara kami sendiri. Bukakanlah hati kami untuk memahami bahwa semua jalan menuju-Mu adalah indah dalam keragamannya. Rahayu Sagung Dumadi. Salam sejahtera untuk semua makhluk-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.